I know what I'm here for. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang telah menjadi polisi sukarelawan demi mengungkap kematian ayahnya yang tidak wajar di dalam kantornya sendiri. Seperti apa kisah lengkap dari film horor kali ini? Ayo pasang headsetnya dan kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan rekaman video amatir dari sekelompok wanita yang berjalan digiring menuju sebuah gubuk di peternakan babi. Di sana, para wanita duduk bersimpuh dan tangan terikat ke belakang dengan kepala yang ditutup menggunakan kain goni. Sementara beberapa wanita lainnya melakukan gerakan-gerakan tarian seraya melakukan nyanyian yang aneh. Salah satu wanita direbahkan, kemudian diperlakukan seperti hewan ternak yang sedang dikorbankan. Scene beralih ke kantor polisi. Di sana penonton diperkenalkan dengan seorang kapten polisi yang bernama Will. Saat di ruang ganti, Kapten Will mendapat ucapan selamat dari bawahannya karena sudah berhasil menangkap pemimpin dan anggota sekte Malum. Tapi tiba-tiba setelah menggedor beberapa rekan kerjanya, Kapten Will akhirnya menggedor dirinya sendiri di kantor itu. 1 tahun berlalu, hari ini adalah hari pertama bagi Jessica menjadi seorang polisi sukarelawan yang akan bertugas di kantor polisi Lanford. Sebelum masuk shift malam pertamanya, ia terlebih dahulu mampir ke makam ayahnya, yang tidak lain adalah Kapten Will yang tewas setahun lalu akibat mengakhiri dirinya sendiri. Saat di makam Will, Jessica juga secara kebetulan bertemu ibunya yang bernama Diana. Jessica berusaha menghindari dan mengabaikan Diana, dikarenakan Diana seorang pecandu minuman yang tega meninggalkan dia dan ayahnya dahulu. Bye, Diane. Malam hari tiba, Jessica sudah berada di kantor polisi Lanford. Memang kondisi di sana sangat sepi karena seluruh petugas sepenuhnya sudah dipindahkan ke kantor yang baru. Hanya ada 1 orang yang bertugas di sana untuk menjaga kantor tersebut. Segera dia bertukar shift dengan Opsir Grip. Sebelum pergi, Opsir Grip berpesan agar Jessica jangan mendekati ruang tahanan di bagian belakang. Tidak lupa juga dia meninggalkan nomor ponselnya di dinding. Stay out of holding. Setelah kepergian Opsir Grip, gangguan dari makhluk tak kasat mata pun segera berdatangan. Tanpa membuang waktu, Jessica mulai ke misi awalnya untuk mencari tahu misteri penyebab dari hilangnya nyawa ayahnya di kantor itu. Dia mulai penelusuran dengan memeriksa loker nomor 17 milik ayahnya. Sayangnya, loker itu tergembok. Namun, saat Jessica mencoba ingin membuka gembok itu, tiba-tiba dari arah luar bel berbunyi. Sontak saja Jessica berlari untuk melihat siapa yang datang. Sir, are you okay? Let me call a shelter. Saat ditemui, ternyata ada seorang pria tua gelandangan yang memohon untuk dibukakan pintu. Dikarenakan pria tua ini meneriaki Jessica dan juga membuang air kecil di depan pintu, terpaksa Jessica menyuruh pria tua itu segera menjauh dari hadapannya. Jessica kembali mencoba membuka gembok di loker ayahnya dengan gunting besi, namun masih saja gagal. Akhirnya dia menggunakan senpi yang dibawanya untuk membobol gembok itu. Saat lemari berhasil dibuka, Jessica menemukan sebuah kotak yang berisi kumpulan barang hasil penyelidikan Kapten Will terhadap sebuah sekte yang bernama Malum. Ketika Jessica tengah membaca kumpulan clipping koran dari kejadian penculikan beberapa gadis yang menjadi korban sekte Malum, tiba-tiba dari arah belakang terdengar ada suara mirip dengkuran babi. Saat tiba di arah suara, Jessica melihat ada seekor babi yang punggungnya terdapat simbol mirip pentagram dan di lehernya juga terdapat kalung dengan liontin yang bertuliskan nama Betty, nama yang persis seperti salah satu korban di dalam clipping koran di kotak loker Kapten Will. Saat tengah disibukkan dengan kegiatan memindahkan babi, tiba-tiba dari arah pintu belakang ada bunyi pintu yang dibuka. Ketika Jessica memeriksa dan kemudian yang terjadi,
Ternyata pria gelandangan tadi yang berhasil menjebol masuk ke dalam kantor. Saat dia ingin menyerang Jessica, untungnya pria gelandangan itu berhasil dilumpuhkan menggunakan tembakan setrum. Karena merasa pria gelandangan ini mengancam keamanan, terpaksa Jessica harus memasukkan pria itu ke dalam sel belakang, sampai-sampai ia lupa dan tidak mengindahkan pesan dari Officer Grip yang mengatakan untuk jangan mendekati ruang sel di belakang. Setibanya di sel belakang, pria gelandangan yang disuruh masuk ke dalam malah berteriak ketakutan. Lalu yang terjadi, saat Jessica mencoba memaksa pria gelandangan masuk, sialnya pintu sel terkunci dari luar. Alhasil sekarang Jessica terkurung di dalam sel bersama pria gelandangan itu. Jessica mencoba meminta bantuan melalui handy-talkie. Namun, sungguh mengerikan jawaban yang keluar dari handy-talkie itu. Terdengar suara pria yang mengatakan kalau dia masih di sini. Pria gelandangan juga terus berteriak-teriak dengan mengatakan dia masih di sini secara berulang-ulang. Jessica yang ketakutan tambah dibuat tidak berkutik saat senter yang terjatuh diarahkan ke wajahnya. Lalu, tiba-tiba yang terjadi, Sir. pintu terbuka. Jessica berhasil keluar dari sel dan mengunci pria gelandangan di sana. Jessica menelpon kantor Lanford yang baru untuk memohon bantuan, namun sayangnya tidak ada jawaban dari sana. Kemudian Jessica teringat kalau tadi ada nomor ponsel Officer Grip di dinding. Lalu dia bergegas menghubunginya. Saat Jessica sedang mencoba menelpon Officer di tengah malam, alih-alih ditolong, dia malah dapat omelan dari Officer Grip. Saat Jessica berkata dia melihat hal yang mengerikan di sel belakang, Officer Grip hanya berkata kalau dia melarangnya tadi ke sana dikarenakan ruang sel belakang dipenuhi jamur hitam yang bisa menyebabkan efek halusinasi. Setelah menyampaikan itu, Officer Grip menutup teleponnya. Di tengah perasaan ketakutan yang mendesak, Jessica mencoba untuk berani melanjutkan pekerjaannya. Saat dia mengumpulkan barang-barang dari loker ayahnya, tiba-tiba dia menemukan sebuah flash disk. Karena penasaran dengan isi flash disk tersebut, Jessica keluar ke mobil patrolinya untuk mengambil laptop di sana. Saat bersamaan, tiba-tiba ada seorang wanita malam yang didorong keluar dari sebuah mobil pelanggannya. Jessica menolong wanita itu dan mencoba untuk merawat beberapa luka di wajahnya. Wanita itu sangat terharu akan kebaikan Jessica karena dia tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Wanita ini juga bertanya, apakah dia petugas baru di situ? Jessica menjawab iya, dan wanita itu melanjutkan perkataannya. Jika saya jadi kamu, pasti tidak akan berani sendiri di kantor ini. Dia menceritakan di malam yang mencekam setahun lalu, dia berada di dalam sel di kantor itu. Dan tepat di sebelah selnya dia mendengar kalau 3 orang anggota sekte dari pegunungan yang ditangkap menggantungkan diri di dalam sel belakang. Dan ironisnya, tidak lama setelah kejadian itu, seorang polisi yang menangkap sekte tersebut juga mengakhiri dirinya sendiri setelah menggedor beberapa rekannya. Belum selesai wanita ini bercerita, tiba-tiba dia terdiam dan memohon ampun sambil mengatakan hal-hal yang tidak jelas untuk dipahami. Lalu berteriak sembari keluar dari kantor itu. Setelah kepergian wanita penghibur tadi, Jessica terus mendapat teror dari telepon di meja kerjanya. Wanita di telepon berkata kalau Kapten Will dulu telah salah karena mengganggu ritual yang sedang dilakukan oleh John Malum, dan malam ini dia akan mengambil dan melanjutkan semua yang sudah dikacaukan oleh Kapten Will. Teringat flash disk milik ayahnya tadi, cepat-cepat Jessica membukanya. Dan saat sebuah folder berjudul Malum dibuka, di sana terdapat beberapa video amatir yang memperlihatkan sekelompok wanita sadis yang dengan bahagia menyiksa seorang wanita yang bernama Betty. Jessica menghentikan tontonannya saat dering ponselnya berbunyi. Ternyata ibunya yang menelpon untuk meminta mereka untuk berbaikan. Dan selama ini ibunya minum karena pelarian dari rasa kecewanya yang terpaksa harus hidup berjauhan dari Jessica dan ayahnya. Namun saat ditelepon, ibunya tiba-tiba terkejut mendengar nyanyian yang berasal dari laptop. Dengan histeris, Diana menyuruh putrinya untuk segera menghentikannya.
Saat Jessica mencoba menekan tombol off di laptop, tiba-tiba yang terjadi. Turn that shit off. Stop! Turn it off! Jessica! Jessica benar-benar ketakutan. Dia mencoba untuk keluar dari kantor itu, tapi pintunya dikunci dengan rantai dari luar. Karena merasa dikejar-kejar oleh makhluk mengerikan, Jessica meminta bantuan dari kantor Lanford yang baru untuk segera membuka rantai yang menguncinya dari luar. Jessica ingin mengundurkan diri dari shift malam ini. Akan tetapi, penerima telepon di kantor Lanford baru mengatakan kalau Jessica harus bertahan dan dia akan mengirimkan petugas untuk membantu membuka rantai yang mengunci pintunya di sana. Lama menunggu bantuan yang datang, suasana ruangan itu semakin ganjil dan mencekam. Tidak sampai hanya diganggu dengan panggilan telepon, sekarang bahkan ada bola basket yang bisa memantul sendiri. Jessica terus mengawasi sekitarnya. Tiba-tiba, laptopnya kembali memutar video amatir dari folder malum. Di sana terlihat pemimpin sekte yang bernama John tengah digiring oleh Kapten Will menuju ruang interogasi. Di dalam ruang interogasi juga ada dua antek dari John yang dimintai keterangan. Sayangnya, keterangan dari mereka bertiga ini sungguh sangat mengerikan. John dan kedua antek wanitanya menjabarkan semua kekerasan yang mereka anggap sebuah kewajaran demi memuja kultus dari sekte malum. Saat John tengah duduk di hadapan Kapten Will, tiba-tiba saja Kapten Will berdiri keluar seakan-akan dia melihat sesuatu yang menarik dirinya untuk keluar. Saat Jessica memutar ulang dan memperbesar video itu, tiba-tiba yang terjadi. Jessica dibekap dengan kain goni dan dia dibaringkan di ranjang kamar mayat. Dia seakan sulit membedakan apakah ini halusinasi atau memang kenyataan. Jessica mampu melihat dan merasakan kejadian setahun lalu di ruang itu, namun badannya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Saat dia mencoba memaksakan dirinya untuk bangun, lalu yang terjadi. Jessica terbangun di ruangannya. Saat itu sudah ada petugas yang bernama Price dan Hudson yang ditugaskan untuk ke sana membantu membuka rantai yang mengunci dari luar. Mereka juga ke sana untuk menjemput gelandangan yang menyusup ke kantor itu. Price yang baru mengetahui kalau Jessica adalah putri dari Kapten Will menjadi terkejut. Dia lalu menunjukkan senpi yang dulu digunakan Will untuk mengakhiri dirinya setahun yang lalu. Sebelum Will menemui ajalnya, dia juga sempat berkata kalau John Malum masih di sini. Saat Price menunjukkan senpi itu, tiba-tiba scene kembali ke beberapa tahun belakang saat Jessica masih bocil. Di sana terlihat kalau Jessica dibaptis untuk menjadi bagian dari sekte Malum. Ternyata dahulu Diana adalah bagian dari sekte Malum. Kemudian Jessica kembali tersadar dari gangguan di kepalanya. Ia berlari ke arah sel belakang karena pria gelandangan itu memohon untuk dikeluarkan dari sana. Setelah membuka sel, Jessica kembali mencoba menelpon Diana untuk menanyai mengenai video tentangnya yang dulu dibaptis oleh John di sekte Law. Namun, sayangnya telepon Diana tidak diangkat. Jessica yang penasaran kembali melanjutkan tontonan videonya. Saat di tengah menyimak perkataan Diana di video, tiba-tiba yang terjadi. Jessica bersembunyi dari kejaran penampakan Betty yang berwajah rusak dan berjalan ngesot. Saat dia berhasil melumpuhkan Betty, namun yang terlihat Betty malah merubah menjadi babi. Belum selesai rasa keheranan Jessica, tiba-tiba dari pintu depan bel berbunyi. Ternyata Diana yang datang. Diana mengakui bahwa dia adalah bagian dari sekte Malum. Saat Diana mengandung, dia dibujuk oleh John untuk menjadi bagian dari sekte itu dengan iming-iming ketika bayi yang dikandungnya lahir akan menjadi bagian dari sesuatu hal yang besar. Namun saat Jessica lahir, Diana mulai menyadari kalau ada yang salah dari sekte itu. Kemudian Diana meminta bantuan Kapten Will untuk menyelamatkan dirinya dan putrinya. Itulah yang menyebabkan selama ini Diana hidup terpisah dari Will dan putrinya.
Semua demi kebaikan Jessica. Hingga setahun yang lalu, John dan kelompoknya berhasil melacak keberadaan mereka. Dan Will sebenarnya sudah melakukan hal yang seharusnya demi melindungi Diana dan Jessica. Namun John Malum memiliki rencana yang lain. Belum selesai Diana menceritakan kisah masa lalu itu, tiba-tiba dia melihat Will berjalan di dalam. Diana sontak terkejut dan mendatangi Will. Namun anehnya, Jessica malah kembali ke pikiran anehnya. Di ruang belakang dia melihat Antek John sedang menodongkan senpi di kepala Betty. Antek John ini juga berpesan kalau malam ini adalah malam milikmu dan Betty yang akan dikorbankan. Saat pelatuk ditarik, tiba-tiba yang terjadi, dari ruang gelap muncul sekelompok orang yang akan menyerbu Jessica. Saat semakin dekat, tiba-tiba scene beralih ke ruangan yang sepi tanpa adanya tanda-tanda bekas kekacauan. Dalam kebingungan seperti berada di dua dunia, Jessica lalu berteriak-teriak memanggil ibunya. Saat dia mencari di lorong, dia melihat pria gelandangan yang muncul kembali dengan penampilan yang lebih buruk. Saat Jessica bertanya apa yang dilakukannya di sana, pria gelandangan lalu berbalik. Jessica hendak diserang oleh pria gelandangan. Dengan sigap Jessica menggedor gelandangan itu hingga tumbang menimpa tubuhnya. Teror mencekam terus mendatangi Jessica di sana. Dalam ketakutan dia terus mencari keberadaan Diana. Namun saat dia berjalan menyusuri ruang belakang, tiba-tiba ada orang yang menggunakan penutup muka datang mendekat. Sontak hal itu membuat Jessica refleks mengedorkan senpinya. Tidak berhenti sampai di situ, di sana dia juga melihat 3 gadis yang berhasil diselamatkan oleh Kapten Will kembali menjadi korban. Bahkan keanehan lain juga terlihat saat Officer Price dan Hodgson yang tiba-tiba muncul lagi dengan tatapan aneh dan mengejek. Keadaan semakin tak terkendali. Tiba-tiba di ruang kantor itu berubah menjadi tempat seperti pemujaan sekte. Dan juga terdapat iblis dan para pengikutnya yang menginginkan roh Jessica. Saat Jessica terus mengedor-ngedorkan senpinya ke arah iblis yang mendatanginya, tiba-tiba yang terjadi, Jessica kembali tersadar kalau iblis yang diadorkan ternyata berubah menjadi Diana. Bukan main sedihnya Jessica saat tersadar dan melihat Diana telah tiada. Dia seakan tidak bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasi, hingga akhirnya dia menggedorkan kepalanya sendiri. Dan film pun selesai. Di akhir film diperlihatkan kalau Jessica duduk di singgasana di sebelah John Malum. Dan dia berteriak seperti mengalami kebangkitan. Apakah semua ini hanya ada di dalam pikiran Jessica karena efek dari jamur hitam di gedung tua itu? Atau John Malum dan pengikutnya benar-benar ada di sana untuk memenuhi janjinya? Oke, itu dulu film Malum tahun 2023. Semoga dapat menghibur dan sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya.